أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Alhamdulillah jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Pada malam Ahad ini, malam hari yang berbahagia ini, malam yang kesekian kali ini kita sama-sama di sini hadir dalam rangka kita sama-sama belajar tentang dinul Islam, tentang agama kita. Dalam hal ini khusus kita belajar tentang masih di bab sujud sahwi. Sujud sahwi. Di awal sudah kita jelaskan pengertiannya ya, sujud sahwi. Jadi sahwi itu secara bahasa kemarin sudah disebut, yaitu lupa atau luput dari sesuatu, itu namanya sahwi. Atau lalai dari. Kemudian secara bahasa, secara istilah sujud sahwi itu artinya adalah yaitu sujud ya yang dilakukan di akhir sholat untuk menutupi kekurangan dalam sholat, atau juga sebaliknya kalau lebih dalam sholat itu sebagai perkara yang membuat setan itu menangis atau kecewa, sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Kemudian kita lanjutkan kembali. Kita terakhir kemarin menyebutkan tentang, setelah kita sebutkan hadis-hadis ya, hadis-hadis yang berkaitan dengan ini, kita kemudian masuk ke asbabus sujud sahwi, sebab-sebab sujud sahwi. Ada 3 ya. Yang pertama sudah kita sebutkan kemarin. Sebab yang pertama adalah an-naqs, terjadi kekurangan dalam sholat. Ya, ini sebab yang pertama. Jadi sujud sahwi itu tidak lepas dari 3 sebab. Yang pertama adanya kekurangan dalam sholat, an-naqs. Yang kedua adalah az-ziyadah, ada tambahan. Ya, ada tambahan dalam sholat. Yang ketiga adalah asyak, syak atau ragu-ragu. Kita ini ragu-ragu dalam posisi mana kita ini. Nah, ini kita ragu-ragu. Nah, 3 sebab ini menjadikan kita sujud sahwi, sebab dari 3 perkara ini. Yang pertama adalah kurang. Ya. Kalau kurangnya kaitan dengan rukun, ya, kaitannya dengan rukun, maka sudah kita sebutkan kemarin, kalau rukun itu bisa kita dapati kembali, bisa kita kejar kembali. Umpama kemarin kita dalam keadaan posisi umpama sedang sujud, lalu kita ingat belum membaca Al-Fatihah, kembali berdiri, tinggalkan sujud, kita kembali berdiri, kita baca Al-Fatihah. Kemudian kita lakukan gerakannya lagi setelah membaca Al-Fatihah, itu ruku. Ya, ruku. Kemudian setelah itu kebangkit ruku, kemudian sujud. Ya, artinya kita lakukan urutannya kembali tadi setelah. Dan ini seperti ini maka dilakukan sujud sahwi sekalipun sudah dapat kembali. Kemudian kalau tidak dapat kembali, ya, seperti umpama kita sudah masuk ke rakaat kedua atau ke rakaat ketiga, umpama kita masuk ke rakaat ketiga, ternyata kita teringat ternyata sepertinya kok cepat sholatnya. Ternyata kita ingat di rakaat pertama kita tidak baca Al-Fatihah umpama. Nah, berarti kita sudah tidak bisa kembali, karena kita sudah masuk rakaat yang lain, melewati rakaat yang lain, itu tidak boleh kembali. Nah, yang seperti ini ya, menurut mayoritas ulama, maka dia tidak menghitung rakaat yang tidak ada dibaca Al-Fatihah tadi, dianggap tidak sah. Maka umpama kalau sholat zuhur, maka sholatnya disempurnakan menjadi 5 rakaat. Ya, paham ya? Jadi tidak dihitung tadi rakaat yang kelewatan daripada baca Al-Fatihahnya tadi. Dan begitu seterusnya kalau kasus-kasusnya seperti itu. Jadi tidak hanya Al-Fatihah sih, sama saja, baik itu ruku, semua rukun ya, atau sujud yang luput, maka seperti itu tata caranya. Kemudian kalau wa intaraka wajiban min wajibati sholat, kalau yang kaitannya dengan perkara yang wajib, nah juga ini maka dilakukan sujud sahwi di sujud. Ya, seperti contohnya tasahudil awsat, ya, tasahudil awsat.
yaitu tasahud awal, tasahud pertengahan, ya. Fa in amkinatu istidraku qabla mufaraqah mahallihi atabihi wala syai'un alaih. Kalau seseorang luput melakukan tahiyat awal, kemudian dia bangkit belum sempurna bangkitnya, berarti pendek ya, belum sempurna bangkitnya, dan dia sudah ingat, maka boleh sujud boleh duduk kembali untuk mengejar tadi, melakukan tahiyat awalnya. Dan tidak ada la syai'un alaih, tidak ada kewajiban apa-apa dia ini, tidak sujud sahwi juga tidak perlu, karena dia dapati kembali perkara yang wajib tadi. Beda ya, kalau rukun sekalipun kita dapat kembali tetap sujud sahwi. Tapi kalau wajib, ya, kalau kita dapat kembali, ya, maka tidak ada sujud sahwi. La syai'un alaih, tidak sujud sahwi. Tapi sebaliknya, kalau bangkitnya di rakaat ketiga dia lupa tahiyat awal, ya, lupa tahiyat awal, kalau dia sudah tegak punggungnya, apalagi sudah membaca Al-Fatihah umpamanya Bismillahirrahmanirrahim, kemudian di belakang Subhanallah, tidak boleh kembali. Jumhur ulama, sepakat ulama kalau kembali batal sholat. Iya, batal sholat kalau kembali. Tidak boleh kembali karena sudah masuk rukun, dan tidak boleh dia meninggalkan rukun, melewati rukun tadi karena mengejar yang wajib. Ini dua, ini tidak boleh. Maka tidak boleh kembali. Bagaimana caranya? Lanjutkan sholat. Umpama sholat zuhur, lanjutkan sampai 4 rakaat. Nanti sebelum salam sujud sahwi menggantikan tahiyat awalnya tadi. Sujud sahwi sebelum salam sebagai ganti daripada luputnya dari tahiyat awal. Ini kalau yang wajib, kalau ditinggalkannya. Kemudian yang ketiga, jadi kalau yang kurang ini adalah perkara yang sunnah. Menurut mayoritas ulama tidak ada kewajiban untuk sujud sahwi, tidak perlu diganti. Kecuali dalam mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i ada perkara sunnah itu ada dua macam, ya, yaitu sunnah ab'ad dan sunnah hay'ah. Ini pembagian dalam mazhab Syafi'i, ya, sunnah ab'ad dan sunnah hay'ah. Kalau sunnah ab'ad yang ditinggalkan maka diganti dengan sujud sahwi. Kalau sunnah hay'ah tidak. Jadi sunnah hay'ah ini adalah sunnah yang mengiringi sholat seperti Jadi mazhab Syafi'i agak rinci kalau dalam masa ini, ya, beda dengan mazhab yang lain. Seperti baca iftitah, ini sunnah yang mengiringi sholat. Artinya ketika ini tidak ada, tidak mengapa gitu misalnya. Tapi kalau sunnah itu sunnah abad, sunnah tapi memang masuk bagian dalam sholat, nah maka harus sujud sahwi. Contoh yaitu kunut subuh. Nah, kunut subuh ini masuk dalam sunnah abad menurut mazhab Syafi'i. Yang kalau ditinggalkan kunut subuh maka diganti dengan sujud sahwi. Nah, maka ini yang para sengangon kalau bahasa lagi ini, ya, karena memang keyakinannya tadi, karena keyakinannya kunut subuh itulah sunnah abad, maka kalau imam tidak kunut ya sudah ribut makmumnya. Maka kalau kita yang tahu tentang hukumnya kemudian ada di tempat kita sholat menjadi imam itu dalam madhabnya Syafi'i, tidak masalah, kita kunut saja kalau kita jadi imam, ya, biar tidak ribut, ya, karena ini kan memang keyakinan madhab Syafi'i ya begitu. Kalau kunut subuh dilewati ganti dengan sujud sahwi. Ini sudah tidak kunut subuh, tidak sujud sahwi, ya tambah ribut. Ya kan seperti itu kan. Nah, ya tidak masalah juga. Begitu juga kalau kita jadi makmum, kalau imam kunut saja. Dan ini pendapat mayoritas ulama. Karena kunut ini masuk kepada gerakan yang zahir yang wajib diikuti oleh makmum juga. Semua makmum wajib ikut, mengangkat tangan dan mengamini, astagfirullah. Mengamini, ya, lemah. Jadi angkat tangan, amin, tidak usah ragu-ragu sudah. Dan ini yang berpendapat seperti ini justru mazhab Hambali yang mengatakan kunut subuh bid'ah. Tapi kalau imam kunut ikut kunut, ini mazhab Hambali, ya. Imam Ibnu Taimiyah sama seperti itu. Ya, kalau Ibnu Taimiyah, kata Imam Ibnu Taimiyah, kalau imam kunut subuh, makmum wajib kunut. Wajib kata Imam Ibnu Taimiyah. Padahal Imam Ibnu Taimiyah ikut pendapat kunut subuh itu telah tidak disyariatkan. Jadi seperti itu. Jadi ini juga harus perlu kita tahu. Nah, ini perkara-perkara yang kurang dalam sholat. Kemudian
kasus yang lain kenapa sujud sahwi yang kedua ya sebabnya adalah az-ziyadah, ada tambahan ya, ada tambahan dalam salat. Sini saya baca dulu. Idza sahal musalli fazada raka'ah aw aksar fi sholatihi, apabila orang yang salat dia menambah sesuatu, ada tambah siap, baik itu menambah rakaat satu atau lebih, jadi dia tambah rakaatnya satu atau lebih ya karena lupa ya, karena lupa. Fa in dzakara fi atna'iha, maka apabila dia ingat ketika dia menambah itu ya, fa alaihi ay yajlis ala ayyi wada'a kana wa yatashahhadu wa yusallimu wa yasjudu lisahwi wa yusallim. Kalau dia ingat ya, kalau dia ingat bahwa dia sudah menambah rakaat, maka dia wajib kembali. Kalau dia ingat, umpama begini, salat zuhur umpama sembilan lohon ya, salat zuhur, kemudian imamnya, jadi imam umpamanya ternyata harusnya tahiyat di rakaat keempat kan, rakaat terakhir dia tidak tahiyat, bangun dari sujudnya itu dia bangkit lagi ke rakaat kelima. Nah, dia bangkit lagi ke rakaat kelima. Nah, kalau dia ingat pada saat itu wajib kembali. Konewo kini pendek wali ke, beda dengan kasus tadi ya. Kasus tadi karena ini menambah, karena yang terakhir ini menambah. Nah, kalau imam sudah tahu on cewi pula rakaatnya, ya, atau bahkan mungkin sudah baca al-fatihah, sudah ruku, baru dia ingat ini rakaat kelima ternyata, nah, wajib kembali itu, langsung kembali duduk tahiyat, ya, duduk tahiyat akhir. Ya, yang seperti beda kasusnya ya, tadi ya. Kalau tadi yang lewat dari tahiyat awal itu tidak boleh kembali, karena tahiyat awal ini dah cuma wajib menurut mazhab Hambali. Bahkan mayoritas ulama mengatakan sunnah saja tahiyat awal ini. Ya, termasuk mazhab Syafi'i tadi, sunnah ab'ad tadi masuk ini juga tahiyat awal ini. Makanya sujud sahwi tadi. Nah, kalau nanti kita sudah nambah, ya, kalau sudah nambah kemudian kita ada makmum umpama yang mengingatkan, maka wajib kembali pada saat itu, ya. Nah, kemudian ketika sudah dapat kembali, fa innahu yasjudu lis-sahwi wa yusallim. Maka pada saat itu nanti di sebelum salam dia sujud sahwi. Ya, sebelum salam dia sujud sahwi. Nah, li hadis Ibnu Mas'ud, berdasarkan hadis Ibnu Mas'ud, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat dhuhri khamsan. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah salat zuhur 5 rakaat. Ya, salat zuhur 5 rakaat. Faqila lahu, maka dikatakan kepada Rasulullah setelah selesai salat tentunya ya. Habis salat Nabi diingatkan, azida fi salat. Ya Rasulullah, apakah ada tambahan dalam salat ini? Ya, tanya sahabat. Faqal, maka Nabi mengatakan, wa madzaka, apa maksud kamu? Kata Nabi, tambahan apa maksud kamu? Ternyata Nabi benar-benar lupa. Nabi benar-benar lupa. Qal, Nabi dia mengatakan, shalaita khamsan. Sahabat tadi mengatakan, engkau salat itu 5 rakaat ya Rasulullah. Jadi ini sebagai 5 rakaat. Shalaita khamsan. Fasajada, kemudian ketika diingatkan Nabi langsung sujud. Fasajada sajadataini ba'dama sallama. Lalu Nabi sujud, ya, sujud dua kali sujud setelah salamnya tadi. Setelah selesai salam, setelah selesai salatnya langsung sujud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dua kali sujud sahwi. Ya, ini karena Nabi melakukan perkara tambahan. Ya, ada tambahan dalam salat. Ini kasus kedua. Kemudian yang ketiga, sebab sujud sahwi yang terakhir adalah asyak, ragu-ragu. Ya, ada keraguan ketika salat. Ya. Idza syakkal musalli, apabila salah seorang yang salat ragu-ragu, ai taraddadu, atau bimbang dia, hal sholat salatan au arba'an, apakah dia ini 3 rakaat atau 4 rakaat ini apakah rakaat ketiga atau rakaat keempat, dia ragu-ragu, dia tidak yakin kan. Fa innahu yataharra salatuhu fa in tarajjaha indahu ahadul amrayni bana alaihi wa sajada ba'da salam. Dia harus berpikir dulu. Ya, kalau ragu-ragu harus pikir dulu, pilih dulu mana yang kira-kira dia ingat lagi. Ini sudah rakaat ketiga atau rakaat keempat? Ingat dulu. Nah, kalau dia sudah mendapati keyakinan, oh ternyata saya rakaat ketiga umpama, atau oh ini saya rakaat keempat umpama, dia yakin ya, dia ingat kembali begitu. Maka yang seperti ini tetap sujud sahwi. Ya, tetap sujud sahwi. Yaitu ba'da salam.
setelah salam. Nah ini apa namanya? Nanti ada beda pendapat lagi, sujud sahwi ini sebelum salam atau sesudah salam. Karena banyak kasus Nabi ini beda-beda sujud sahwi. Sampai ulama 9 pendapat. Ada 9 pendapat tentang ini. Nah, kemudian kama fi hadis Ibnu Mas'ud, ya sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Ibnu Mas'ud. Nah, maka ini kalau ragu-ragu, yang pertama sikap kita kalau ada keraguan, usaha pilih dulu yang mana yang pasti gitu, yang kita yakin, ya. Kemudian fa'id lam yatarajjahu lahu ahaduhuma, tapi kalau memang tadi sudah yakin ya, bisa yakin tadi dia ingat-ingat, oh ini rakaat ketiga, tetap nanti sujud sahwi. Tapi kalau dia tidak mampu mengingat, maka dia pilih yang paling sedikit. Pilih yang paling sedikit ya. Yakni fa'innahu yabni 'alal yakin wa huwa al-aqalla minha. Yaitu dia harus memilih yang paling sedikit, dan yang paling sedikit adalah yang lebih yakin di antara keduanya. Umpama kita sholat lagi berdiri, kemudian sudah ini rakaat ketiga atau rakaat keempat, dia coba ingat-ingat, tidak ingat. Pilih yang paling sedikit, yaitu rakaat ketiga. Nah ini karena yang paling yakin dia, daripada nanti dia pilih yang keempat, kurang sholatnya nanti tidak sah gitu kan. Nah maka harus pilih yang sedikit. Nah kalau dia sudah seperti itu, maka fasajada qabla salam, maka dia pilih, kemudian dia pilih yang sedikit tadi, lanjutkan sholatnya, dan dia sujud sahwi sebelum salam. Berdasarkan hadis Abi Sa'id al-Mutaqaddam, yaitu hadis Abu Sa'id yang telah lalu, dan hadis Abdurrahman bin Auf, dia mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza saha ahadukum fi salatihi falam yadri wahidatan shalla aw isnaini falyabni ala wahidah. Kata Nabi, kalau salah seorang di antara kalian ragu ketika sholat, kemudian dia lupa ini sholatnya rakaat pertama atau rakaat kedua, maka hendaknya dia pilih yang yakin, yaitu yang masih baru satu, kata Nabi. Jadi pilih, kalau di antara dua itu pilih yang yakin, itu adalah yang satu. Kemudian kalau dia ragu-ragu antara rakaat kedua atau rakaat ketiga, kata Nabi, falyabni ala itsnaini, maka harus dia pilih yang paling sedikit, yaitu 2 rakaat. Ya. Dari fa'ilam yadri at-thalathan shalla am arba'an. Kemudian kalau dia juga tidak tahu salatnya sudah 3 atau 4, maka pilih yang paling sedikit, kata Nabi. Pilih yang paling sedikit. Kemudian wal yasjud sajadataini qabla ayyusallima. Kemudian nanti ya sebelum salam dia sujud 2 kali, yaitu sujud sahwi maksudnya. Jadi ini kasus-kasus ya yang terjadi. Jadi kalau ada keraguan-keraguan, maka pilih yang pasti tadi ya, yang paling sedikit. Dan ini kaidah juga dilakukan di semua tempat ya, termasuk umpama masalah utang. Orang conggong dai ya, kita mengutang kepada seseorang, tikawaran dai sama-sama dicatat akiki mau cola 100 atau cola 200. Ya, cola 100 atau cola 200 dede. Tilo kedalnya 200 awalnya kedalnya 200, tilo kedalnya pilih yang paling sedikit, apa aja 100 colan. Ya. Apa aja 100 umpama dede. Jangan pilih oh sudah lunas. Lebih parah lagi. Sama, kemudian umpama bune wudu, kita sudah ambil air wudu, yakin kita wudu tadi, sudah kita yakin dan masih ingat dan membuat tanda-tanda. Tapi karena sepertinya batal wudu, bune pocul bune kan dia kan. Ini sudah kentut apa enggak? Pilih yang yakin, kita sudah wudu, enggak usah hiraukan was-was kentut tadi. Ya, seperti itu. Beda, tapi beda ya nanti kalau umpama wati boleh sembah, wati dia sembah lagi nih. Tapi orang sembah atau wati? Yang ini apa ya? Mana yang dipilih? Apa? Yang belum apa yang sudah yang dipilih? Tadi kan kalau kita sudah ambil air wudu, kemudian sudah batal apa enggak? Kita pilih yang enggak batal. Karena yang ambil air wudu sudah yakin, batalnya kita ragu-ragu. Ambil yang yakin. Kemudian sekarang kasusnya, kalau umpama mefani baur bersih ya atau mati, mana yang dipilih? Ya memang yang yakin yang belum. Jadi pilih wati piloa, ayo bakurai. Bisa sampai antum. Karena memang tidak boleh.
Jadi beda kasusnya tadi ya. Jadi seperti itu. Yang yakin ya yang belum. Ya, kecuali tadi ya warwaya sembia, war batal atau wati. Nah, berarti yang yakin itu warwaya sembia, batalnya itu masih ragu-ragu ya. Oh, tidak batal, belum batal. Seperti itu cara anunya. Kaidah fikihnya seperti itu. Kemudian selanjutnya hukmu sujudus sahwi. Nah, ini juga yang penting diketahui. Nah, ulama juga ternyata beda pendapat sujud sahwi ini hukumnya apa? Wajib kah, sunnah kah apa? Ya. Ada dua pendapat di sini para ulama. Yang menjadi sebagian pendapat seperti mengatakan ini mazhab Abu Hanifah ya, dan ini yang dipilih oleh Imam Ibnu Taimiyah, yaitu mengatakan sujud sahwi itu wajib. Artinya kalau kita ambil pendapat yang wajib, berarti ketika kita melakukan tadi tambahan atau kekurangan atau ragu-ragu, tapi ternyata juga tidak sujud sahwi atau mungkin lupa sujud sahwi, maka berdosa karena tidak sujud sahwi. Ini pendapat pertama, karena mereka mengatakan wajib. Tapi mayoritas ulama mengatakan sujud sahwi adalah mustahab, ya sunnah saja, ya berdasarkan hadis-hadis yang kita sudah sebutkan, ya. Dan mengatakan perintah-perintah dari perintah-perintah yang menunjukkan anjuran saja. Ya. Nanti efeknya nanti akan berkaitan lagi dengan sholat berjemaah nanti ini. Nanti kalau imam lupa sujud sahwi, bagaimana makmumnya? Nah, nanti tergantung pilihan kita ini. Kalau mengambil pendapat yang wajib, ya sujud sendiri di belakang imam. Ya, kalau kita mengatakan wajib, ya maka pendapat Imam Abu Hanifah kalau imam lupa sujud sahwi, makmum sujud. Tapi yang benar adalah jumhur ulama. Kalau imam tidak sujud sahwi, tidak usah sujud makmumnya gitu. Ya, tidak usah sujud makmumnya. Pertama karena sujud adalah anjuran saja, mustahab. Kemudian yang kedua, segala sesuatu dalam perkara salat berjamaah imam yang ditanggung oleh imam. Kemudian selanjutnya adalah maudhu' sujudus sahwi, ya, tempat sujud sahwi ini. Am qabla salam au ba'da. Ini yang pendapat ulama pecah ini sampai 9. Sujud sahwi ini apakah sebelum salam apa sesudah salam? Ya, kita kan sudah paham ya sujud sahwi 2 kali sujud. Tapi tempatnya ini di mana? Sebelum salam apa sesudah salam? Nah, kita bacakan satu-satu pendapat. Yang pertama adalah sujudus sahwi kulluhu qabla salam. Semua sujud sahwi dilakukan sebelum salam, dan ini mazhab Syafi'i, mazhab mazhab jadid Imam Syafi'i. Ya, qaul jadid, pendapat terbaru dari Imam Syafi'i. Jadi kalau mazhab Syafi'i itu coba antum dengar ceramah-ceramah ustaz-ustaz atau ulama-ulama mazhab Syafi'i, ini mereka ambil pendapat ini, yaitu semua sujud sahwi dilakukan sebelum salam, baik karena lebih, karena kurang, atau karena ragu-ragu. Ya, semua sebelum salam. Ini menurut pendapat mazhab Syafi'i. Kemudian pendapat yang kedua, sujud sahwi kulluhu ba'da salam. Pendapat yang kedua, sujud sahwi semuanya dilakukan setelah selesai salam. Ya, setelah selesai salam. Ini pendapat yang kedua. Ini pendapatnya mazhab Abu Hanifah. Ya, mazhab Abu Hanifah, dan banyak juga sahabat Nabi yang ikut yang berpendapat seperti ini, Ibnu Abbas, Anas bin Malik dan seterusnya. Kemudian pendapat yang ketiga, yasjudu liziyadah ba'da salam wa linaqsi qabla. Ini juga pendapat yang bagus, pendapat yang ketiga ini. Yakni sujud sahwinya kalau dalam perkara-perkara tambahan, maka sujudnya setelah salam. Setelah salam baru sujud kalau ada tambahan. Kemudian kalau ada terjadi kekurangan dalam sholat, maka sujudnya sebelum salam sebagai penyempurna tadi. Ini mereka pendapat ketiga ini mengambil faedah daripada tujuan dari sujud sahwi tadi. Kan sudah kita sebut dulu ya. Tujuan sujud sahwi itu untuk yang pertama untuk menambah kekurangan, yang kedua kalaupun pas atau lebih maka untuk agar setan itu jadi kecewa dengan sujudnya kita itu. Nah, ini kaedahnya ini yang diketahui. Dan ini juga mazhab Syafi'i yang lama. Ya, qaul qadim Imam Syafi'i. Tapi ini sudah tidak dipakai lagi karena yang jadid yang dipakai tadi sebelum salam semua. Ini pendapat yang ketiga. Kemudian pendapat yang keempat adalah yasta'milu kullu hadis kama warada. Ini pendapat ini sulit ini. Yaitu semua hadis yang kita sebutkan kemarin yang 6 itu diperlakukan sesuai dengan teksnya. Masih ada yang ingat? Masih ada yang ingat hadisnya? Ana yang baca saja sudah tak ingat ya, apalagi antum. Nah, ini makanya ana bilang sulit kalau kita
praktekan pendapat yang keempat ini. Ini mazhab Imam Ahmad. Jadi semua hadis yang 6 hadis itu diperlakukan sebagaimana teksnya, wa malam yarid fihi syai'un sajada qabla salam. Dan adapun kasus yang tidak terjadi dalam hadis, maka sujudnya sebelum salam. Ini ada rinciannya. Jadi semua hadis diamalkan sebagaimana keadaannya, teksnya. Kemudian kalau tidak ada dalam hadis kasus yang terjadi, sujud sebelum salam. Kemudian pendapat yang kelima, yasta'milu kullu hadis kama warada, sama. Pendapat yang kelima juga mengamalkan semua hadis sebagaimana teksnya. Wa ma lam yarid fihi syai'un sajada ba'da salam. Tapi sebalikan dari yang tadi, yang tidak ada hadisnya, maka sujud semuanya setelah salam. Ya, sujud semuanya setelah salam. Kemudian yang keenam, as-sadis, kasabik juga seperti yang di atas tadi, seperti yang dua tadi, lakin yukhayyaru fima lam yarid fihi syai'un. Tapi kalau Anda ada dalam hadis, maka dia boleh pilih sebelum salam atau sesudah salam. Begitu juga yang as-samin ini sama seperti yang di atas, tapi kalau yang pilihan ya dia sebelum salam. Ya. Kemudian yang terakhir yang kesembilan, annahu ba'da salam ila fi maudhi'ina yakunu fiha mukhayyaron. Yang terakhir adalah semuanya setelah salam, kecuali pada kasus-kasus yang tidak ada hadis, maka boleh memilih. Ya, berarti paling tidak ada dua yang gampang kita ikuti. Ya, pendapat pertama itu pendapat mazhab Syafi'i. Pendapat ini kenapa bagus kita pendapat mazhab Syafi'i yang pilih sujud sahwi semua sebelum salam? Karena yang umum orang tahu adalah sebelum salam. Kemudian pertama, kemudian yang kedua, pendapat ini sangat bagus dilakukan ketika sholat berjamaah. Ya, sholat berjamaah. Sholat berjamaah secara umum sujud sahwi sebelum salam. Kemudian orsi salam dari sujud sahwi dari buat kemamung dia. Ya, maka pendapat mazhab Syafi'i ini bagus. Tapi yang kalau sholatnya sendiri, kalau anak ini praktek anak ya, kalau sholat sendiri, sholat sunat, pakai pendapat yang ketiga. Dan ini yang sesuai kaidah secara umum. Ya, yaitu apa? Kalau terjadi kekurangan, kita sujud sebelum salam, sujud sahwinya kalau kekurangannya. Tapi kalau ada kelebihan atau tambahan, sujudnya setelah salam. Ini kalau sholat sendiri. Nggak bisa kita praktekkan di sholat berjamaah ini. Murakan peredore. Ya. Karena memang malum jarang sih, nggak ada yang belajar kayak gini kan. Di mana tuh tenang sujud sahwi punya ini. Tempu A sampai J dia tenang dari sujud sahwi. Ya. Orang yang lain taunya ya mazhab Syafi'i rata-rata kan semua sebelum salam itu yang dipraktekkan. Nah, maka seperti tadi, ya, kalau sholat berjamaah kita jadi imam sudah praktekkan mazhab Syafi'i saja. Ini yang gampang. Ya, agar makmum juga nanti ikut sujud sahwi dan seterusnya. Kalau sholat sendiri pilih pendapat yang ketiga tadi. Kemudian selanjutnya, idza saha an sujudis sahwi wa hasala faslun aw naqsun lil wudu. Ya. Apabila lupa sujud sahwi. Ini pas sujud sahwi, harusnya tadi sujud sahwi, ternyata gori 9 nifaq. Ya, lupa sujud sahwi. Nah, dan sudah sampai pada pemisah. Ya. Ada jeda, ndende nih, barakan ndende gitu. Atau bahkan wudunya batal. Ya, bagaimana ini? Ya. Yang pertama adalah amma idza waqa'a faslun tawilin. Apabila terjadi tadi kita lupa sujud sahwi dan waktunya sudah lama, terpisah lama, malam yantaqidul wudu, selama tidak batal wudu, maka ada dua pendapat ulama. Jadi kalau kita lupa sujud sahwi, kemudian sudah selang waktu lama, sudah zikir-zikir lama dari menggori zikir dan pokowara. Nah, ada dua pendapat ulama ini. Selama tidak batal wudu, ada dua pendapat ulama. Yang pertama adalah yasta'nifus sholatu min jadid. Yang pertama, sholat ulang dari awal. Ini pendapat pertama ya. Sembahyang ulang dari pertama. Ini mazhab Abu Hanifah, Imam Malik dan Syafi'i wa Ahmad. Ya, ternyata mayoritas ulama pilih pendapat ini. Li'annaha sholatun wahidah lam yaji bana'un ba'daha ala ba'din ma'atulul fasli. Ya. Kama lau intaqada al-wudu. Ya.
pendapat mereka ini. Jadi pendapat pertama adalah sholat ulang dari awal. Kemudian pendapat yang kedua, yabni ala sholatihi, cukup dengan sholatnya tadi. Pendapat yang kedua, wa yasjudu lisahwi malam yang taqdul wudu. Kemudian sujud sahwi. Ya, syaratnya belum batal wudu. Belum batal wudu. Syaratnya selama belum batal wudu. Ya. Ini pendapat yang kedua. Ya. Pendapat yang kedua. Kemudian dalam keadaan yang kedua, wa amma idza intaqadha wudu'uhu ba'da ma sallama min sholatihi naqisah. Nah, yang kedua, kasus yang kedua, kalau ada kekurangan dalam sholat, kemudian lama waktu jeda berjalan, dia tidak sujud sahwi, dia lupa, bahkan sampai batal wudu, maka seluruh ulama sepakat sholatnya batal, ulang dari awal. Ini kalau kurang, ya. Ini kalau kurang sholatnya. Ya. Ini kalau kurang sholatnya, maka sholat dari awal. Ya, sholat dari awal. Kalau sudah batal wudu, lo langsung sujud sahwi. Dan ini seluruh ulama mengatakan seperti itu. Kemudian selanjutnya sebelum isya ini, banyak, ada beberapa lagi. Yang selanjutnya adalah takrarul sahwi fi nafsi sholat. Kalau lupanya banyak sekali ketika dalam satu sholat, kalau lupanya banyak sekali, pernah terjadi seperti ini? Kadang pernah juga ini. Tapi alhamdulillah anak tidak pernah imam kelai. Datang mungkin qadarullah mau mengangangun lawain atau mun yang imam ini. Iya. Kabaran Malaysia ulah sembian. Dia wakil baik lagi nanti berdoa cara kidin cara biar dia balik rakaat selanjutnya cara jauh. Nah, yang seperti ini bagaimana ini? Karena setiap rakaat dia salah terus. Allah dikasih. Bagaimana cara sujud sahwinya? Ya, apakah sujud sahwi setiap kesalahan atau tidak? Ini itu praktis. Ai bubar gitu lah. Ya, kayak cerita Iwan di DNT. Ada kasus sholat nih, maklum sembiake tiada main si Imam Hanur ya. Imam Hanur itu tidak datang. Musafir serala kan sembiak. Lalu masjidnya begini di pasar jadi tidak ada orang tempatan. Dau musafir serala loh. Turu guys kalau dau imam. Dia pun syarat tempuh selambat sampai subuh guys. Akhirnya apa? Baru 2 rakaat. Entah 2 rakaat atau 3 rakaat kata cerita. Ditarik sama makmum di belakang. Kau londo, kau losa cepet lah. Cepet sedikit lah. Ya karena iya, sampai ulang mereka. Dia turun kerana itu kau turun tahu tiba-tiba sembiar. Itu ribut sekali. Akhirnya ditarik makmum untuk sembiar ulang. Ya, jangan sampai seperti itu. Nah, kalau terjadi kesalahan yang sering dalam satu sholat itu, idza takarrarus sahwi lil musalli fi sholat, apabila terjadi berulang-ulang kesalahan dalam sholat ya, fa innahu la ayatakarrara lidzalika sujudus sahwi. Maka tidak perlu sujud sahwinya diulang-ulang juga, tapi sujud sahwinya adalah fala yalzimu illa sajadatani, maka cukup 2 kali saja sudah mewakili. Jadi banyaknya kesalahan dalam sholat tidak perlu juga sujud sahwi. Tadi baru kali sujud sahwi umpama 4 kali cara imam, tadi baru kali bukan, tidak bisa. Tetap sujudnya dua kali. Ini dan ini indah jumhur ulama, mayoritas ulama berpendapat yang seperti itu. Sudah ajan ya. Nanti insyaallah kita bahas ya, sujud sahwi ini. Dalam sholat berjamaah, tapi kita sebutkan pada pekan depan insyaallah. Dan itu setelah itu kita akan melanjutkan as-sholatu fi safar, fikih sholat ketika safar insyaallah. Kita cukupkan sekian. Kalau ada salah-salah kata saya mohon maaf. Aku lupa lihat. Astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.